Memang ada dua masalah besar ya terkait dengan maraknya importasi baju dari luar negeri ya, dan termasuk baju bekas dan juga baju-baju baru nih. Memang selama ini 2 bulan terakhir ini kan kita gencar sekali berita gencar sekali terkait dengan thrifting ya, importasi baju bekas yang memang sudah secara regulasi kan dilarang ya tahun 2015 ya, dan tahun 2021 2022 peraturannya ditambahkan di situ. Oke, kita tidak membahas terkait dengan baju bekas yang sekarang menjadi masalah besar, seperti halnya rekan-rekan dari pedagang itu menyampaikan bahwa begitu banyaknya importasi justru baju baru nih katanya dari China nih. Ya memang kan kita Indonesia kan memiliki AFTA ya, ASEAN Free Trade Agreement ya, termasuk dengan plus China ya. Di situ kan memang disebutkan bahwa terkait dengan baju juga menjadi bagian dari perjanjian perdagangan kawasan ASEAN dan China itu. Dan sejauh ini memang apakah itu begitu banyak barang-barang baju-baju baru masuk ke Indonesia, ya kita lihat memang banyak, terutama juga dijual melalui platform e-commerce. Dan ini sudah cukup mengganggu. Saya belum melihat sejauh mana industri garment di Indonesia itu merasa terganggu dengan banyaknya importasi baju-baju baru yang berasal dari China. Dan kami lihat sih secara regulasi ya memang diperbolehkan ya kalau baju baru ya. Kalau baju bekas memang tidak boleh impor baju bekas. Tapi kalau baju baru boleh gitu. Nah masalahnya adalah bagaimana Indonesia secara regulasi membendung hujan atau begitu banyak importasi baju baru ini dari mancanegara. Nah, kita bisa melakukan berbagai cara untuk membatasi banjirnya impor itu, baik melalui tarif barrier yang kemungkinan akan menjadi masalah dari WTO atau melalui non-tarif barrier. Nah, kita harus mengukur nih saat ini Mbak Dina, seberapa besar baju-baju baru yang diimpor dari negara luar itu masuk ke Indonesia, dan apakah itu mengganggu market domestik dari produsen garment, termasuk produsen garment IKM ya, industri kecil menengah, apakah itu mengganggu. Nah kita lihat aja apakah dalam konteks ini nanti kita juga bisa mendengar dari Pak Supandi, apakah siapa Mbak Dina? Baik, terima kasih Pak Danang. Lalu kalau kita lihat memang kan Ramadan ini menjadi salah satu momentum pendorong pergerakan tekstil dalam negeri. Kalau kita lihat di H-8 sendiri kondisinya seperti apa sih Pak? Apakah memang sesuai dengan harapan masyarakat sudah mulai belanja begitu? Meskipun memang kalau kita bahas baju-baju yang dibeli kebanyakan ternyata kalau dari pedagang adalah produksi dari China. Tapi apakah memang masyarakat sudah kembali berbelanja seperti biasa? Ya kita lihat mulai hari kemarin kan THR sudah dibagikan ya, secara peraturan kan begitu. Dan ini kan menjadi satu budaya yang terus-menerus terjadi di Indonesia. Kalau Lebaran tanpa baju baru itu belum Lebaran gitu katanya. Nah, tetapi sekarang kita juga belum mendengar dari rekan-rekan produsen ataupun rekan-rekan pedagang ya, atau pasar atau mal-mal seberapa besar tingkat belanja dari baju-baju yang biasanya membooming di masa Lebaran. Nah, kita lihat sampai sekarang data-data kan belum terkumpul ya. Tetapi dari antusiasme pasar kita bisa merasakan bahwa ya gairah itu baru muncul di 2 hari terakhir ini. Kalau kemarin-kemarin belum nampak deh. Nah, ini yang harus kita ukur nanti Mbak Dina. Apakah bisa cepat kita bisa collecting data atau tidak? Saya kira seminggu ini kita bisa nanti mengukurnya secara lebih kuantitatif gitu. Baik Pak Danang. Terima kasih atas penjelasannya. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Mansuri terlebih dahulu yang sudah bergabung juga bersama kita di sini secara virtual. Pak Mansuri, tadi kita sudah membahas bahwa baju thrifting ini yang sempat dituduh merusak industri baju produksi lokal. Tapi ternyata kenyataannya di lapangan dari pedagang bilang bahwa ternyata baju impor dari Cina yang merusak dan mengurangi pembelian terhadap baju lokal. Bagaimana tanggapan Anda terhadap fenomena ini? Ya, yang pertama bahwa kalau dilihat dari segmentasi ya, baju thrifting itu sesungguhnya hanya sebagian kecil saja masyarakat yang aware terhadap brand-brand luar dan memang kemampuannya dalam tanda kutip terbatas, itu baru menyerbu pasar-pasar yang ada di pasar-pasar lokal di daerah masing-masing. Itu pun juga terbatas, tidak semua pasar ada. Contoh di Sumatera Utara cuma ada 3
pasar. Di Jakarta cuman ada pasar Senen dan beberapa pasar yang kecil, itu pun tidak besar. Tetapi beda dengan baju yang yang agak jumlahnya besar, baru. Dan ini tadi yang disebutkan bahwa ada informasi bahwa itu dari Cina. Kami harus akui bahwa gelombang ini sebenarnya sudah lama terjadi. Baju batik dengan kualitas yang sama dengan baju batik Jogja atau baju batik Solo, tetapi harganya baju batik Jogja 200, yang asli buatan Jogja itu 200, dari Cina itu bisa 50.000, bisa 75.000. Kualitasnya mungkin lebih sedikit tidak sebagus yang lokal ya, tetapi masyarakat kita dengan pola harga yang relatif jauh lebih murah, maka mereka akan menyerbu itu. Bentuknya sama, cetakannya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kami harus menjelaskan juga, tadi sempat didiskusikan bahwa di Ramadan kali ini hampir semua komoditas pangan ya, termasuk pangan ya, hampir semua komoditas termasuk pangan, kami mengalami penurunan dibanding tahun kemarin hingga 45%. Artinya memang geliat ekonomi yang dihembuskan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ini yang kami sampaikan, bahwa sampai di titik ini kami menyebutnya fase kedua menjelang Lebaran. Ini sebenarnya fase yang cukup tinggi dilihat tahun-tahun sebelumnya. Di fase pertama itu tidak ada sama sekali. Tanah Abang itu juga mengalami penurunan cukup drastis. Padahal Tanah Abang adalah pusat brand busana terbesar di Indonesia yang hampir semua daerah bisa ngambil dari wilayah itu. Nah, justru yang digerusnya adalah brand lokal. Maka banyak sengkarut menyatakan bahwa brand-brand Cina ini mendominasi brand lokal. Itu sangat terasa di Ramadan tahun ini. Karena memang itu ekonomi terus menurun, daya beli menurun, harga disparitas harganya cukup tinggi. Yang tadi saya sebutkan contoh dari 200.000 ke 50.000 atau 75.000. Ini yang membuat kita kalah bersaing. Nah, ini yang harus diatur, jangan isu yang baju bekasnya yang ditonjolkan, tetapi ini justru tidak jadi perhatian. Saya pikir itu, Mbak. Baik.